Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang memperluas cakupan internet melalui media transmisi nirkabel outdoor menggunakan point-to-point. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mencoba memperluas jaringan nirkabel dengan fitur hotspot yang penggunaannya hanya untuk jaringan lokal atau di dalam ruangan atau jaraknya pendek. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk memperluas cakupan internet melalui transmisi outdoor menggunakan point-to-point. Artinya, jaringan atau internet yang ada bisa dibagikan ke area yang dikehendaki walaupun jaraknya bisa mencapai sejauh 3 km. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pada topologi berikut ini. Nah, pada topologi terlihat bahwa ada dua lokasi rumah yang berbeda, yaitu rumah A dan rumah B. Rumah A ke rumah B ini jaraknya sejauh 3 km. Nah, kemudian bisa kita lihat sumber internet berada di rumah A. Dan rencananya internet tersebut akan disebarluaskan ke rumah B dengan jarak tempuh 3 km dengan menggunakan media transmisi nirkabel outdoor. Selain bisa berbagi internet, nantinya jaringan komputer yang ada pada rumah A dan rumah B ini bisa saling berkomunikasi. Sumber internet dari ISP ini akan ditangkap oleh router mikrotik melalui WLAN atau nirkabel, sehingga WLAN ini nantinya akan mendapatkan IP secara otomatis dari ISP atau DHCP client. Lalu kemudian pada mikrotik ini kita akan membuat dua jaringan. Yang pertama, jaringan untuk komputer server dengan gateway-nya 192.168.10.1, prefiknya 30, akan ditempatkan pada header 2. Nah, jaringan ini nantinya akan dihubungkan secara langsung ke PC atau laptop atau server menggunakan kabel. Lalu kemudian yang kedua, untuk header 3 dan 4 ini akan dijadikan satu segmen atau satu jaringan atau di bridge-kan dengan IP gateway 192.168.20.1/24. Nah, setelah itu bridge ini akan di hotspotkan sehingga setiap host yang terhubung ke jaringan 192.168.20.1 ini atau bridge atau ether 3 dan 4 ini wajib memasukkan username dan passwordnya terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya, untuk memancarkan internet dari rumah A ke rumah B, kita akan menancapkan radio wireless outdoor ini ke ETH 3 atau ETH 4. Ini bisa dipilih salah satunya karena sudah di-bridge-kan atau di satu segmenkan. Radio wireless ini, yang outdoor ini, fungsinya akan dijadikan sebagai akses point atau untuk memancarkan. Kemudian radio wireless outdoor rumah A ini akan diberikan IP secara manual, yaitu 192.168.20.254, prefiknya 24. Kemudian untuk SSID-nya Labcom AP, kemudian untuk passwordnya admin 1234, kemudian untuk DHCP-nya ini akan di-disablekan. Karena nanti yang akan memberikan IP ke host yaitu router mikrotik. Lalu kemudian host yang terhubung ke SSID Labcom AP ini wajib memasukkan username dan password karena ada fitur hotspot. Lalu kemudian sinyal yang dipancarkan radio wireless outdoor rumah A ini akan ditangkap oleh radio wireless outdoor rumah B dengan cara men-scan AP yang ada, misal Labcom AP, lalu kemudian memasukkan passwordnya. DHCP-nya di-disablekan.
Lalu kemudian radio wireless rumah B outdoor ini akan diberikan IP statik yaitu 192.168.20.253, prefixnya 24. Dan ini radio wireless outdoor rumah B ini akan difungsikan sebagai klien atau stasiun atau fungsinya untuk menerima. Kemudian untuk DHCP-nya didisablekan. Kemudian hasil tangkapan internetnya akan diteruskan ke radio wireless indoor yang difungsikan sebagai access point. Nah, radio wireless indoor ini akan diberikan IP secara manual atau statik yaitu 192.168.20.252, prefixnya 24. Lalu kemudian SSID-nya Labcom, passwordnya didisablekan, kemudian DHCP-nya didisablekan. Karena yang akan memberikan IP adalah router Mikrotik. Lalu kemudian setiap host yang terhubung ke access point indoor dengan SSID-nya Labcom wajib memasukkan username dan password karena menggunakan fitur hotspot. Dan host-host ini laptop ataupun handphone akan mendapatkan IP secara otomatis dari router Mikrotik. Nah, jadi artinya komputer yang ada di rumah A bisa mengkonfigurasi atau meremote Mikrotik, radio wireless outdoor AP, radio wireless station, radio wireless indoor. Sehingga apabila ada trouble atau pengubahan konfigurasi pada radio wireless station dan radio wireless indoor yang ada di rumah B, cukup diremote di rumah A tanpa harus berkunjung langsung ke rumah B karena sudah terkoneksi dengan jaringan atau satu segmen. Nah, selanjutnya mari kita merancang dan mengkonfigurasinya. Sebelumnya mari kita persiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk jaringan ini. Pertama, kabel UTP atau kabel LAN. Kemudian router Mikrotik yang support WLAN. Itu untuk kabel powernya. Kemudian itu header 2 yang nanti akan terhubung ke PC. Kemudian header 3 dan 4 nanti akan dijadikan satu segmen atau di-bridge-kan atau satu jaringan. Kemudian itu untuk password apabila meminta password di Mikrotiknya, di Winbox nanti. Kemudian radio wireless outdoor dari Mikrotik tipe RBS Lite 5 sebanyak 2 unit, satu untuk di rumah A yang berfungsi untuk memancarkan dan satu lagi untuk di rumah B yang berfungsi untuk menangkap sinyal. Kemudian radio wireless indoor yang akan difungsikan sebagai access point untuk menyebarkan ke para kliennya atau host. Nah, kemudian itu nanti untuk yang biru masuk ke internet di sana. Kemudian ada tombol reset apabila AP-nya sudah dikonfigurasi dan ingin di reset. Kemudian berikutnya kita akan mengkonfigurasi routernya. Silakan koneksikan router Mikrotiknya ke terminal listrik. Lalu kemudian tancapkan kabel LAN atau kabel UTP misalnya pada header 4 di Mikrotik. Lalu kemudian pasangkan yang satunya lagi di laptop atau di komputer. Karena kita akan meremote-nya nanti melalui komputer melalui aplikasi Winbox. Mari kita buka aplikasi Winbox-nya. Kemudian diklik MAC address-nya, kemudian klik connect, cancel, kemudian cek di interface. Nah, di header 4 ada huruf R, artinya aktif header 4 terkoneksi ke laptop atau komputer. Kemudian kita akan menangkap internet melalui nirkabel atau WLAN. WLAN diaktifkan. Kemudian klik wireless, kemudian ke security profile. Kita akan menambahkan nama profilnya di sini bebas, silakan diketikkan apa saja, misal internet. Modenya dynamic key, autentifikasi tipenya checklist keempat-empatnya, kemudian TKIP-nya di checklist, kemudian passwordnya password dari SSID yang akan kita tangkap. Klik apply, klik OK. Kemudian kita ke WiFi interface, kemudian diklik WLAN satunya, klik 2 kali.
Kemudian klik scan untuk mencari SSID yang sedang aktif yang akan kita tangkap sebagai sumber internet. Klik start. SSID yang akan kita tangkap adalah ruang 32 baru, kemudian klik connect. Tab wireless, SSID-nya betul, R32 baru, kemudian security profile-nya dipindahkan ke internet. Kemudian klik apply. Tunggu beberapa saat hingga muncul tulisan running connected. Ya, sudah berhasil menangkap internet dari SSID ruang 32, WLAN-nya ada huruf R. Kemudian kita minta IP ke internet, ya, CP client, kemudian tambah, kemudian interface-nya WLAN 1, kemudian apply, ya, bound, udah terkoneksi ke internet ya, klik OK. Kemudian dicek di new terminal apakah sudah mendapatkan internet. Ping 888, enter, ya, sudah terkoneksi dengan internet. Kemudian kita akan ke IP address untuk mengecek IP-nya dapat berapa dari ISP. Ya, di sana terlihat 192.168.1.142. Itu untuk ya WLAN-nya. Kemudian kita tambahkan untuk jaringan pada header 2 untuk ke PC atau ke server 192.168.10.1/30. Kemudian interface-nya header 2, klik apply, klik OK. Lalu kita akan membuat lagi jaringan untuk header 3 dan header 4. Ini akan kita jadikan bridge atau disatu jaringankan untuk header 3 dan 4. Klik bridge. Kemudian klik tambah, kemudian buat nama bridge-nya misalnya bridge 34, dan klik apply, klik OK. Kemudian kita ke tab port untuk header berapa aja yang akan di bridge-kan, klik add, kemudian header 3, interface-nya header 3, kemudian apply, kemudian OK. Kemudian tambah lagi yang akan dimasukkan bridge, selanjutnya header 4, kemudian klik apply, klik OK. Kemudian selanjutnya kita akan memberikan IP untuk bridge-nya ini, klik tambah, kemudian IP-nya seperti yang sudah direncanakan di topologi, yaitu 192.168.20.1, untuk gateway-nya /nya /24. Interface-nya dipilih yang bridge 34. Klik apply, klik OK. Kemudian selanjutnya kita akan membagikan internetnya. Klik IP firewall, tab NAT, kemudian klik tambah. Chain-nya SRC NAT, out interface-nya sumber internetnya dari WLAN 1, action-nya masquerade. Kemudian klik apply, klik OK. Kemudian selanjutnya kita akan membuat hotspot, klik IP, hotspot, kemudian hotspot setup, kemudian interface-nya di bridge, next, 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 next. Untuk DNS servernya bisa kita isikan IP-nya Google 8.8.8.8, kemudian next. DNS name-nya, domain name-nya bisa kita isikan bebas apa saja, misal ledcom.com, next. Kemudian untuk username passwordnya admin untuk koneksi di hotspotnya, kemudian OK. Kemudian selanjutnya kita akan membuat beberapa user untuk di hotspot ini. Terlebih dahulu kita buat dulu user profile-nya. Name-nya silakan bebas. Misalnya 1 Mbps, kita akan mengkelompokkan untuk para user yang bandwidth-nya dibatasi 1 Mbps. Rate limitnya diketik 1M, garis miring 1M. Apply, OK. Artinya download 1 mega, upload 1 mega. Lalu kemudian klik user, buat user baru,
tadi default admin, kemudian kita bikin user yang baru, klik tambah, servernya hotspot 1, name-nya bebas apa saja, misal user 1, untuk passwordnya juga bebas, silakan apa saja. Kemudian profilnya 1 Mbps, klik apply, klik OK. Kemudian kita buat satu lagi user, hotspot 1, namanya user 2, passwordnya silakan bebas apa aja, klik profilnya 1 Mbps, klik apply, kemudian klik OK. Selanjutnya mari kita coba hasil konfigurasinya. Kita pindahkan kabel yang sebelumnya pada header 4, sekarang pindahkan ke header 2. Kabel ini akan terhubung langsung ke komputer atau ke laptop yang tanpa hotspot. Jadi bisa langsung terkoneksi ke jaringan atau internet tanpa harus memasukkan username dan password. Kemudian selanjutnya kita akan mengkonfigurasi IP laptop ini secara statik atau manual supaya bisa terkoneksi atau terhubung ke gateway router pada header 2. IP-nya kita isikan 192.168.10. Gateway-nya 1, di sini bisa kita isikan .2 karena prefix-nya /30, subnet mask-nya 252, default gateway-nya 10.1. Ya, sudah terkoneksi ya. Kemudian kita coba lakukan tes koneksi melalui CMD, kita ketikkan alamat dari Google, ya, terkoneksi ke internet. Lalu kemudian kita coba apakah terkoneksi dengan gateway router header 2 10.1, enter, ya, terkoneksi juga. Ya, kemudian karena ini tidak menggunakan hotspot, jadi bisa terkoneksi langsung ke internet tanpa harus memasukkan username dan password, dan bandwidth-nya pun tidak dibatasi. Kita cek di run speed test, ya, mendapatkan bandwidth sesuai dengan yang diberikan oleh ISP tanpa dibatasi. Ya, downloadnya 36, uploadnya 36. Ya, berhasil ya untuk yang header 2. Konfigurasi untuk header 2 ke PC atau ke laptop sudah berhasil. Ya, kemudian selanjutnya kita akan mengkonfigurasi radio wireless indoor yang nantinya akan digunakan di rumah B untuk menyebarluaskan internet ke host-host yang ada di rumah B. Silakan dinyalakan terlebih dahulu akses pointnya, dikoneksikan ke listrik. Kemudian untuk meremote-nya bisa menggunakan wireless, kemudian bisa juga melalui interface DTH1, kemudian dikoneksikan ke port Ethernet yang ada di komputer atau di laptop. Selanjutnya kita konfigurasi radio wireless indoor ini melalui komputer atau laptop, namun sebelumnya kita ubah dulu IP dari laptop ini supaya satu segmen dengan IP radio wireless indoor ini. Secara defaultnya IP-nya bawaan dari pabriknya yaitu 01, maka PC-nya kita buat menjadi 0.2. Subnet mask-nya prefix 24. Kemudian default gateway-nya dikosongkan saja. Kemudian untuk DNS-nya juga dikosongkan. Ya, kemudian berikutnya kita cek dulu di command prompt apakah sudah terkoneksi dengan radio wireless ini. Laptopnya alamatnya itu 192.168.0.1. Ya, sudah terkoneksi ya. Nah, berikutnya kita akan meremote-nya atau mengkonfigurasinya melalui web browser. Misalnya pakai Chrome, kemudian kita ketikkan alamat radio wireless indoor-nya 192.168.0.1. Ya, kita sudah masuk ke halaman login radio wireless indoor ini. Kemudian kita wajib membuat username password yang baru. Misalnya usernya admin1234. Kemudian passwordnya admin1234. Kemudian klik start. Kita pilih yang quick setup saja, kemudian next. Pilih access point, kemudian next karena akan menyebarkan nantinya. SSID-nya sesuai dengan di topologi kita
tuliskan Labcom untuk yang di SSID di rumah B ini. Kemudian wireless security-nya disablekan, kemudian next. LAN tipenya static IP, kemudian IP address untuk radio wireless ini yang indoor akan kita ganti biar satu segmen menjadi 192.168.20.252. Kemudian DHCP servernya disablekan karena nanti yang akan memberikan IP di MikroTik routernya. Di scroll ke bawah, kemudian dicek finish. Ya, tunggu merestart atau mereboot ulang radio wireless indoor ini. Ya, reboot selesai. Nah, kemudian alamat yang sebelumnya 192.168.0.1 tidak terdeteksi lagi karena tadi kita sudah menggantinya. Kemudian kita cek SSID yang baru yang sudah kita buat tadi untuk radio wireless indoornya. Nah, itu sudah ada Labcom. Kemudian kita klik connect. Ya, di sini akan berputar-putar karena tidak bisa memberikan IP, karena yang bisa memberikan IP adalah router. Nah, kemudian apabila ingin meremote-nya melalui PC atau laptop, berarti kita harus mengubah IP dari laptop ini. Ethernet 3 properties, lalu kemudian TCP 4, kemudian diganti satu segmen tadi menjadi 20.2, kemudian prefix 24. Kemudian kita cek melalui command prompt ke alamat IP yang wireless indoor yang baru, yaitu 192.168.20.252. Ya, connect ya. Nah, kita coba di browser dengan alamat IP yang baru tadi 20.252. Ya, sudah bisa terkoneksi lagi ke halaman login dari radio wireless indoor ini. Konfigurasi untuk radio wireless indoor selesai. Ya, kemudian berikutnya kita akan mencoba hasil dari konfigurasi radio wireless indoor ini. Lepas kabel LAN yang terpasang pada laptop. Nah, kemudian kabel LAN pasangkan pada port 1 yang ada di radio wireless indoor. Lalu kemudian pada MikroTik kita bisa memasangkan pada header 3 atau pada header 4 karena sudah di bridge. Dan itu untuk masuk atau login ke jaringan internetnya harus melalui hotspot. Kemudian kita cek di laptop, kita coba masuk ke jaringan SSID Labcom. Kemudian klik connect. Nah, kemudian nanti akan didirect muncul ke halaman login hotspot. Untuk masuk ke jaringan ini kita wajib memasukkan username dan password yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu user 1 dan passwordnya juga user 1. Kemudian klik connect. Ya, berhasil ya, sudah bisa masuk ke jaringan 192.168.20.1 untuk gateway-nya. Kemudian kita cek di speed test, run speed test. Di sini bandwidth-nya dibatasi hanya 1 mega atau tidak lebih dari 1 mega. Ya, jadi untuk akses point indoor ini sudah berhasil ya, konfigurasinya sudah berjalan dengan baik. Dan kita cek mendapatkan IP berapa untuk laptop ini. Ya, mendapatkan 192.168.20.251 yang diberikan IP-nya secara otomatis atau DHCP oleh router. Kemudian untuk IP pada Ethernet di laptopnya kita kembalikan lagi menjadi DHCP. Kemudian berikutnya kita coba meremote radio wireless indoor ini dengan IP yang sudah diubah atau yang terbarunya 20.252. Ya, bisa ya. Masuk ke halamannya radio wireless indoor. Kemudian kita coba untuk meremote MikroTik router ke 20.1 gateway-nya. Ya, bisa juga ya. Jadi laptop ini bisa meremote radio wireless indoor dan router MikroTik secara langsung dalam satu device ini.
Ya, konfigurasi untuk radio wireless indoor di rumah B sudah selesai. Kemudian selanjutnya kita akan mengkonfigurasi radio wireless outdoor pada rumah A yang berfungsi untuk memancarkan atau access point. Nah, di sini terdapat satu header yang berfungsi sebagai listrik dan mengirim data. Kemudian bagaimana cara menyalakannya? Nah, di sini kita akan menggunakan PoE, satu port yang berfungsi sebagai PoE atau mengalirkan listrik, kemudian satu lagi yang berfungsi untuk sebagai LAN, media penghubung datanya. Nah, kemudian ini yang nanti kabel yang akan terhubung ke terminal listrik. Kita tancapkan. Kemudian ambil kabel LAN. Kemudian pasangkan pada port PoE untuk mendapatkan sumber listrik. Kemudian yang ujung satunya lagi dipasangkan pada radio wireless outdoor dari Mikrotik. Lalu kemudian satu lagi kabel LAN akan dipasangkan ke port LAN pada PoE. Kemudian yang ujung satunya lagi supaya bisa dikonfigurasi di laptop dipasangkan ke port Ethernet pada laptop. Kita pasangkan port PoE untuk sumber listriknya ke terminal listrik. Ya, sudah menyala ya. Kemudian nanti kita akan mengkonfigurasinya melalui aplikasi Winbox. Selanjutnya mari kita konfigurasi radio wireless outdoor rumah A ini melalui aplikasi Winbox. Kita buka aplikasi Winbox-nya. Kemudian MAC address-nya diklik, kemudian connect. Remove configuration. Kita cek di interface. Nah, kemudian di header 1 ada tulisan R, artinya memang sudah terhubung langsung ke laptop atau lagi aktif. Kita ganti name-nya pada header 1, tambahkan LAN, kemudian pada WAN kita tambahkan WiFi. Klik apply, klik OK. Kemudian aktifkan WLAN-nya, kemudian kita membuat bridge, kemudian tambahkan nama bridge-nya bridge internet, bebas ya, ini namanya apa aja silahkan. Apply, OK. Kemudian tambahkan port yang akan di bridge-kan. Di sini WiFi WLAN 1 dan header 1 akan digabungkan di bridge. Kemudian kita memberikan IP address untuk bridge-nya seperti yang sudah direncanakan pada topologi, tambah kemudian IP address-nya 192.168.20.254/24. Selanjutnya kita setting WLAN-nya, kita ke wireless. Nah, di sini kita akan mengatur untuk radio wireless outdoor ini akan fungsinya dijadikan untuk access point atau memancarkan. Terlebih dahulu kita ke security profile untuk membuat password dari SSID ini. Nama profilnya misalnya profil 1, kemudian modenya dynamic key, kemudian WPA PSK, WPA EAP sampai WPA 2 EAP dicentang, passwordnya bebas, silakan diketikkan apa saja, misalnya admin 1234, kemudian klik apply, klik OK. Kemudian kita ke tab Wi-Fi interface, kemudian WLAN WiFi. Karena ini untuk memancarkan atau access point, maka untuk modenya kita ganti menjadi bridge. Kemudian untuk bandnya kita pilih yang 5G HZ-A per N. Kemudian channel width-nya 20-40 MHz CE. Kemudian frekuensinya di 5500. Nah, SSID-nya bisa kita ganti bebas apa aja, misalnya Labcom, AP. Untuk radio name-nya juga ini bebas, silahkan mau diisikan apa saja, misalnya AP Labcom. Kemudian wireless protokolnya kita pilih yang 802.11.
security profile-nya yang sudah kita buat tadi, yaitu profil 1, WPS modenya disable, kemudian frekuensi modenya super channel, untuk country-nya no country set, installation-nya outdoor, kemudian WDS-nya apabila mau dibikin nanti buat voucheran, WDS modenya bisa kita pilih menjadi dynamic. WDS default bridge-nya kita pilih bridge internet. Oke, selesai. Ya, untuk mempermudah mengidentifikasi, kita bisa memberikan nama ID pada radio wireless ini. Misalnya identitinya kita berikan AP rumah A, dan klik apply, klik OK. Ya, untuk setting atau konfigurasi radio wireless outdoor pada rumah A telah selesai ya. Kita lepaskan kabelan yang terhubung antara PC dan radio wireless outdoor rumah A. Lalu kemudian kita lepaskan dari terminal listrik. Kemudian berikutnya kita akan mengkonfigurasi radio wireless outdoor yang berada di rumah B yang sebagai klien atau menangkap sinyal. Nah, di situ terdapat port PoE yang sekaligus buat port LAN-nya juga. Kemudian ambil kabel LAN, kita akan menancapkan ke PoE supaya radio wireless tersebut mendapatkan sumber listrik. Nah, di situ ada port PoE dan port LAN. Port PoE untuk sumber listrik, port LAN untuk data. Nah, kemudian kita tancapkan LAN ke port PoE dan LAN yang berada di radio wireless. Kemudian satunya lagi tancapkan ke port PoE yang berada pada PoE. Sudah terpasang. Kemudian kita ambil satu lagi kabel LAN yang akan dipasangkan ke port LAN. Kemudian yang ujung satunya lagi nanti akan terpasang ke laptop atau komputer untuk bisa meremote atau mengkonfigurasi radio wireless outdoor ini. Lalu kemudian kita tancapkan ke terminal listrik untuk menghidupkannya. Ya, sudah nyala ya radio wireless outdoor rumah B. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi radio wireless outdoor rumah B ini. Silakan dibuka aplikasi Winbox-nya. Kita remote melalui aplikasi Winbox ini. Ya, di sana pada interface terlihat bahwa header 1 sudah terkoneksi dengan laptop, ada tanda R-nya. Kemudian untuk namanya kita tambahkan header 1 misalnya LAN. Kemudian untuk WLAN satunya kita berikan nama, tambahkan jadi WLAN 1 WiFi. Kemudian diaktifkan WLAN satunya. Kemudian untuk biar mudah mengidentifikasi, kita berikan nama untuk radio wireless rumah B ini. Misalnya kita berikan namanya klien rumah B. Kemudian kita akan membuat bridge untuk menggabungkan LAN dan WiFi supaya menjadi satu segmen atau satu jaringan. Tab bridge, kemudian tambah untuk namanya misalnya bridge 1 internet. Kemudian kita tambahkan port mana saja yang akan digabungkan ke bridge. Header 1 LAN, kemudian satu lagi WLAN 1 WiFi. Selanjutnya kita berikan IP address pada bridge yang sudah kita buat. Klik tambah. IP address-nya sesuai dengan yang sudah direncanakan pada topologi, yaitu 192.168.20.253. Prefix-nya 24. Interface-nya bridge. Ya, selanjutnya kita akan ke wireless untuk mengkonfigurasi supaya radio wireless outdoor rumah B ini bisa menangkap sinyal yang dikirimkan atau dipancarkan oleh radio wireless outdoor rumah A.
kita ke tab wireless. Kemudian kita terlebih dahulu membuat security profile-nya sesuai dengan SSID password dari radio wireless outdoor rumah A. Klik tambah, namanya bebas, silakan profil 1 boleh, dynamic key, kemudian centang WPA PSK, WPA EAP, WPA 2 PSK, WPA 2 EAP. Kemudian passwordnya disamakan dengan yang SSID radio wireless outdoor rumah A, admin 1234. Kemudian ke tab WiFi interface, WLAN 1 WiFi-nya diklik, kemudian kita ke wireless. Nah, di sini modenya untuk menangkap, jadi stasiun bridge, menangkap sinyal. Kemudian bandnya 5 GHz AN, kemudian channel width-nya 20/40 MHz CE. Frekuensinya 5500. Kemudian kita klik scan. Kemudian kita klik start, kita cari SSID. Nah, situ SSID dari wireless outdoor rumah A, Labcom AP. Kemudian kita klik connect. Ya, kemudian untuk radio name-nya bisa kita ganti misalnya menjadi rumah B. Kemudian security profile-nya yang sudah kita buat tadi, profil 1. Ya, sudah berhasil ya. Slave connection to S running enable. Kemudian kita cek di traffic. Nah, sudah ada bandwidth terlihat di sana, berhasil, sudah terkoneksi dengan rumah A. Konfigurasi untuk radio wireless outdoor rumah B telah selesai. Ya, untuk konfigurasi radio wireless outdoor di rumah A dan rumah B telah selesai. Selanjutnya kita akan memasangkan radio wireless outdoor rumah A pada tiang. Sebelumnya di sini pada router Mikrotik Eder 2 nantinya akan terpasang langsung ke PC atau komputer server. Kita lepaskan dulu kabelan yang terpasang pada laptop yang terhubung ke radio wireless outdoor rumah B. Kita lepaskan karena sudah selesai konfigurasinya. Lalu kemudian kita ambil radio wireless yang akan dipasangkan pada tiang di rumah A yang fungsinya untuk memancarkan atau akses point. Nah, ini kabelan yang terpasang pada PoE akan dipasangkan pada interface Eder 3 atau Eder 4 pada router Mikrotik, sehingga nanti akan mendapatkan koneksi internet dan juga sekaligus mendapatkan IP dari router yang akan didistribusikan ke host-host yang masuk ke jaringan ini. Dan di sana sudah dilengkapi dengan fitur hotspot. Jadi setiap host yang terkoneksi wajib memasukkan username dan password. Nah, kemudian selanjutnya kita akan memasangkan ke tiang pada rumah A. Nah, inilah simulasi dari rumah A. Pada rumah A terdapat radio wireless outdoor yang sudah siap untuk memancarkan atau membagikan internet. Lalu kemudian pada rumah A juga terdapat router Mikrotik. Nah, radio wireless outdoor ini mendapatkan sumber listrik melalui kabelan yang terpasang pada PoE. Lalu kemudian PPoE terpasang pada terminal listrik. Lalu kemudian port LAN yang ada pada PPoE akan terpasang pada interface Eder 3 atau 4 pada router Mikrotik untuk membagikan sumber internetnya. Lalu kemudian untuk interface Eder 2 itu akan terhubung ke komputer server. Kemudian berikutnya kita akan memasangkan perangkat apa saja yang berada pada rumah B. Di antaranya yaitu radio wireless outdoor yang akan dipasangkan di tiang, lalu kemudian radio wireless indoor yang akan menyebarkan internet ke setiap
host yang ada pada jaringan tersebut. Untuk mendapatkan sumber listrik dan mengirimkan data melalui port LAN dan PPOE yang ada pada radio wireless outdoor, lalu kemudian akan terhubung ke port PoE untuk sumber listriknya, lalu kemudian untuk port LAN-nya itu akan terhubung ke radio wireless indoor yang difungsikan sebagai access point atau mengirimkan jaringan internet ke setiap host yang tergabung pada jaringan SSID Labcom. Kemudian itu akan terpasang pada port 1 atau bisa juga ke port LAN. Kita pasangkan pada port LAN, radio wireless indoor. Ya, ini sudah terpasang. Selanjutnya kita akan memasangkan ke tiang pada rumah B. Nah, inilah gambaran fisik dari rancangan atau topologi point to point yang kita buat. Radio wireless outdoor rumah B sudah terpasang pada tiang. Bisa kita lihat sinyal wireless bagus, terkoneksi sangat baik, full. Pada rumah B, setiap host supaya bisa terkoneksi dengan internet, sinyal internet atau jaringan yang ditangkap radio wireless outdoor, rumah B harus disalurkan ke radio wireless indoor melalui kabel LAN pada PPOE. Kemudian kabel LAN yang terpasang pada port LAN PPOE tersebut akan terhubung ke radio wireless indoor. Lalu kemudian radio wireless indoor tersebut akan menyebarkan internet ke setiap host yang terkoneksi ke jaringan atau SSID Labcom. Nah, sekarang kita ke rumah A. Nah, pada rumah A terdapat radio wireless outdoor yang fungsinya untuk memancarkan atau mengirimkan sinyal. Nah, di sana terlihat sinyalnya kuat, berarti bagus koneksinya, full. Nah, dengan topologi point to point yang kita buat ini, sehingga nantinya host-host yang ada pada rumah B bisa terkoneksi dengan internet dan bisa saling berkomunikasi dengan jaringan yang berada pada rumah A. Ya, bisa kita lihat di rumah B terdapat laptop sebagai hostnya yang nantinya akan terkoneksi melalui nirkabel atau WiFi. Kemudian selanjutnya mari kita coba hasil konfigurasinya pada laptop yang berada di rumah B. Apakah bisa terkoneksi dengan internet? Kita coba koneksikan laptop ini ke jaringan SSID Labcom. Ya, connect ya, karena sebelumnya sudah memasukkan username dan password sehingga bisa langsung login. Ya, bisa terkoneksi internet untuk laptop yang berada pada rumah B. Kemudian kita cek berapa IP yang diberikan untuk laptop via WiFi. Bisa kita lihat mendapatkan IP 192.168.20.100. Berarti sesuai dengan yang ada di topologi ya, satu segmen dengan gateway yang ada pada header 3 atau 4. Kemudian kita cek speed testnya, bandwidthnya harus di bawah 1 mega atau tidak bisa melebihi 1 mega. Ya, itu hasilnya ya. Laptop yang ada di host ini bisa meremote radio wireless outdoor rumah A, radio wireless outdoor rumah B. Lalu kemudian bisa meremote juga router mikrotik yang ada di rumah A. Kemudian kita coba lagi melalui command prompt. Kita lakukan tes koneksi ping ke alamat IP dari router yang ada pada rumah A, header 3 dan 4. Lalu kemudian ping ke radio wireless outdoor rumah A. Lalu ping ke radio wireless outdoor rumah B. Lalu kemudian satu lagi
ping ke alamat radio wireless indoor yang ada di rumah B. Ya, jadi satu perangkat atau satu device ini bisa meremote seluruh perangkat yang ada pada jaringan ini. Kita coba masuk ke alamat radio wireless indoor, ya bisa ya. 20.252. Radio wireless rumah A bisa terkoneksi ya. Kemudian radio wireless outdoor yang ada di rumah B, ya bisa ya terkoneksi, bisa di remote. Oke, sudah berhasil ya. Konfigurasinya sudah bisa dijalankan pada host yang ada di rumah B. Kemudian berikutnya kita coba host di rumah B yang menggunakan device handphone terkoneksi ke Labcom. Ya, bisa ya. Host dengan menggunakan device handphone bisa terkoneksi internet. Nah, jadi seperti itu ya cara untuk memperluas cakupan internet melalui media transmisi nirkabel outdoor menggunakan MikroTik RB5X Lite 5 dengan topologi point to point. Baiklah, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi ya.